الحمد لله الذي جعل العلم حفظا وفهما وألبس من شاء من أهله عقلا وحكما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودا حقا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبعوثا صدقا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka mudahlah kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudahlah kita untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita di atas ketaatan, maka Allah berikan kebahagiaan kepada diri kita. Allah berikan ketenangan kepada diri kita setelah kita bisa melaksanakan amal saleh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, saudaraku dan saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di pertemuan yang lalu yang kita katakan bahwa kita akan membahas masuk kepada penyebutan satu persatu tentang dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah rahmatan wasi'atan. Dan kita tahu bagaimana metode Imam Az-Zahabi. Metode Imam Az-Zahabi adalah menyebutkan satu persatu dosa dimulai dari yang paling berbahaya. Jadi penyebutan Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair adalah menyebutkan dosa yang paling berbahaya sampai kepada yang paling kecil. Dan ini insyaAllah akan kita bahas beberapa pertemuan yang Allah mudahkan kita untuk membahasnya. Pada malam hari ini kita bahas Fal-Kabiratul Ula Asyirku Billah. Dosa besar yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bacakan terlebih dahulu perkataan beliau dalam kitabnya. Fal-kabiratul ula asyirku billahi wa huwa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka wa ta'budu ma'ahu ghairahu min hajarin aw syajarin aw syamsin aw qamarin aw nabiyyin aw syaikhin aw jinniyin aw najmin aw malakin wa ghairi dhalika. Qala Allah ta'ala Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa qala ta'ala innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi al-jannata. Wa qala ta'ala inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Wal ayatu fi dhalika kathiratun. Faman ashraka billahi thumma mata musyrikan fahuwa min ashabin nari qat'an. Kama anna man amana billahi wa mata mu'minan fahuwa min ashabil jannati wa in 'udziba. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'iri al-isyraku billahi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sab'al mubiqat fadhakara minha asy-syirka wa qala man baddala dinahu faqtuluhu. Al-hadits sahihun. Ini perkataan beliau yang artinya dosa besar pertama berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengambil tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Dia yang menciptakannya. Dan engkau menyembah selain Allah bersamanya berupa batu, pohon, matahari, bulan, nabi, syekh, jin, bintang, malaikat dan selain itu. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, sesungguhnya
Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Begitu juga Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 72, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Dan Allah juga berfirman dalam surah Luqman ayat 13, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan ayat-ayat tentang hal ini sangatlah banyak. Barang siapa menyekutukan Allah kemudian meninggal dalam kondisi musyrik, maka dia pasti termasuk penghuni neraka jahanam. Sebagaimana orang yang beriman dan meninggal dalam kondisi sebagai mukmin, maka termasuk penghuni surga meskipun terkadang harus diazab lebih dahulu. Nabi SAW bersabda, maukah kalian aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar? Kemudian Nabi menyebutkan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabda Nabi yang lain, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Kemudian Rasulullah menyebutkannya, diantaranya adalah dosa syirik. Dan yang terakhir, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, artinya murtad, maka bunuhlah dia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah perkataan beliau yang ingin kita bahas pada malam hari ini. Definisi syirik yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi tadi, yaitu engkau mengambil tandingan bagi Allah padahal Dia yang menciptakanmu. Ini diambil dari sabda Nabi SAW tatkala Nabi ditanya tentang dosa apa yang paling besar, maka Nabi mengatakan antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan Allah tandingan sedangkan Dia yang menciptakannya. Setelah itu Imam Az-Zahabi menjelaskan lebih rinci lagi dengan mengatakan, dan engkau menyembah selainnya bersamanya berupa batu, pohon, matahari, bulan, nabi, syekh, jin, bintang, malaikat, dan selain daripada itu. Secara lahir ya ikhwan wa akhwatu fillah, para jamaah sekalian, definisi syirik yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi adalah berkaitan dengan syirik tauhid uluhiyah. Ya, definisinya adalah berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Maksudnya apa? Yaitu berkaitan dengan peribadatan. Siapa yang beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah, maka dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan tentu ini adalah definisi yang sangat tepat. Kenapa? Karena memang tujuan utamanya para nabi diutus adalah agar mereka menjadikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan Nabi juga berkata kepada Mu'adz bin Jabal, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, tatkala Nabi mengutusnya ke negeri Yaman, Nabi mengatakan, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab, fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Sesungguhnya engkau ya Mu'adz akan mendatangi suatu kaum ahlul kitab. Jika engkau mendatangi mereka, maka serulah mereka agar mereka bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, redaksinya agak berbeda. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullah. Maka jadikanlah dakwahmu yang pertama kali kepada mereka adalah beribadah kepada Allah. Dalam riwayat yang lain redaksi berbeda lagi.
Falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidullah. Jadikanlah dakwahmu yang pertama kali kepada mereka agar mentauhidkan Allah. Dan dalam redaksi yang lain juga berbeda. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi tauhidullah. Jadikanlah dakwahmu yang pertama kali kepada mereka adalah mentauhidkan Allah. Jadi penyebutan tauhidullah, tauhid itu sudah ada pada lisan Nabi. Penyebutan kata tauhid itu sudah ada disebutkan oleh Nabi dahulu. Jadi bukan sebuah istilah yang baru, gitu ya, bukan istilah yang baru. Nah, menyekutukan Allah, wahai kaum muslimin, menyekutukan Allah itu berarti artinya seseorang menyembah Allah sekaligus menyembah selain Allah. Jadi syirik bukan berarti harus berpindah agama, bukan. Dari agama Islam kepada agama yang lain baru dibilang syirik, bukan. Bahkan syirik bisa terjadi tanpa harus berpindah agama. Karena meski seseorang berKTP-kan KTP-nya Islam dan dia juga menyembah Allah, akan tetapi jika di saat yang sama dia menyembah selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Jadi orang yang musyrik atau melakukan kesyirikan ini menunjukkan bahwa dirinya masih menyembah Allah. Yang melakukan kesyirikan menunjukkan bahwasanya dirinya masih menyembah Allah. Hanya saja dia juga menyembah selain Allah. Oleh karenanya orang-orang Nasrani, Kristen dikatakan musyrik karena mereka menyembah Allah juga menyembah Nabi Isa alaihissalam. Begitu juga orang-orang musyrikin Arab. Mereka disebut dengan musyrik karena mereka menyembah Allah dan juga menyembah kepada berhala-berhala. Adapun ateis, kita tahu nama ini ya. Ateis secara syariat, ateis ini tidak disebut musyrik. Ateis secara syariat tidak disebut musyrik. Demikian juga orang-orang yang hanya menyembah dewa, tanpa menyembah Allah. Dia tanpa menyembah Allah sama sekali, itu juga tidak disebut musyrik. Sebagaimana orang-orang Majusi yang hanya menyembah api dan tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak dikatakan sebagai musyrikin. Akan tetapi syariat menyeru manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka yang tadi kita sebutkan tidak menyembah Allah, sama sekali tidak menyembah Allah, memang kita tidak katakan mereka musyrik. Akan tetapi agama syariat Allah ini menyeru manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyeru untuk meninggalkan seluruh sesembahan selain Allah. Apakah sesembahan tersebut disembah tanpa menyembah Allah ataukah dengan juga menyembah Allah? Tetap saja sama. Perintahnya hanya menyembah Allah, tinggalkan semua sesembahan yang lain. Jika menyembah Allah bersama selain Allah saja dosanya sangat besar, apalagi tidak sama sekali menyembah Allah. Gitu. Dan sungguh wahai jamaah, saat ini kita mendapatkan pemandangan yang sangat mengherankan. Betapa banyak orang yang menyembah sesuatu yang lebih hina dari dirinya yang menyembah. Kita dapati ada orang yang menyembah sapi, yang menyembah sapi yang tidak berakal. Kan sapi tidak berakal. Padahal
ketika dia diejek dengan sebutan dirinya sebagai sapi atau seperti sapi, ya dia tidak terima. Ya dia tidak terima. Lalu mengapa dirinya malah menyembah sapi? Bukankah seharusnya yang menyembah harus lebih rendah daripada yang disembah? Lalu bagaimana bisa ada penyembah lebih tinggi daripada yang disembah? Kan sapi yang disembah itu lebih rendah. Inilah pemandangan yang kita saksikan hari ini, di mana sapi sapi itu dinantikan keluar hingga diambil air seninya untuk diminum, bahkan untuk dibasuh wajahnya. Wal'iyadzubillah. Begitu juga kita saksikan orang-orang yang menyembah patung, padahal patung itu dipahat oleh manusia itu sendiri. Bagaimana bisa seseorang menyembah sesuatu yang dia buat dengan tangannya sendiri? Sungguh ini perkara yang tidak logis, tidak masuk akal. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada kaumnya, qala ata'buduna ma tanhitun? Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat sendiri, yang kamu buat sendiri? Demikian juga kita mendapati ada orang yang membuat Tuhan dengan bentuk yang aneh. Tuhannya memiliki telinga seperti gajah, memiliki 4 wajah, memiliki tangan yang banyak. Maka ini sangat aneh. Bukankah manusia tidak suka jika dirinya memiliki bentuk itu? Lalu bagaimana bisa seseorang menggambarkan Tuhannya dengan sesuatu yang dia sendiri tidak mau? Dia sendiri tidak suka dengan gambar seperti itu. Ini hanyalah khayalan seseorang yang tidaklah nyata. Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin, kita akan menyelami perkataan Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin dan juga kitab Jawabul Kafi tentang pembahasan ini. Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin menjelaskan tentang macam-macam kesyirikan, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar dan syirik kecil termasuk dosa-dosa besar, ya. Dosa-dosa besar dinamakan kecil hanya untuk membedakan dengan syirik besar. Bukan berarti dosanya kecil, dosanya diremehkan, bukan. Syirik besar itu membuat pelakunya tidak diampuni, berbeda dengan syirik kecil yang masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, saya bacakan perkataan beliau, ya. Adapun syirik kecil seperti sedikitnya riya, menampakkan ibadah di hadapan manusia, bersumpah kepada selain Allah dengan bersumpah kepada selain Allah, kemudian perkataan seseorang karena kehendak Allah dan kehendakmu. Perkataan saya tidak bisa apa-apa kecuali hanya kepada Allah dan kepadamu. Itu syirik kecil juga. Dan juga perkataan saya berserah diri kepada Allah dan kepadamu. Jadi ini nyamain Allah dan Allah, kemudian disebutkan setelahnya pakai dan kamu. Itu syirik kecil. Ya. Perkataan yang lain, kalau bukan karena engkau maka akan terjadi begini dan begitu. Itu syirik kecil. Kemudian kita lanjutkan lagi perkataan beliau, bisa jadi semua ini menjadi syirik besar tergantung pengucapnya dan tujuannya. Di sini Imam Ibnu Qayyim ngajarin syirik kecil bisa jadi besar. Ada sebuah riwayat sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegur seseorang berkata kepada Nabi. Apa perkataannya?
karena kehendak Allah dan kehendakmu. Lalu Nabi menegur dengan mengatakan, apakah engkau menjadikanku bagi Allah sebagai tandingan? Maka ucapkanlah, karena kehendak Allah semata. Ini merupakan lafaz yang paling ringan dari yang lainnya. Kita lanjutkan perkataan Imam Ibnu Qayyim. Di antara jenis-jenis syirik adalah sujud seorang murid kepada gurunya. Ini merupakan syirik dari orang yang sujud kepada orang yang disujudi. Yang mengherankan bahwa mereka berkata, ini bukanlah sujud. Ini hanyalah sekedar meletakkan kepala di hadapan syekh sebagai bentuk penghormatan dan tawadhu'. Maka jawaban untuk mereka adalah, meskipun kalian menamakan dengan apa yang kalian namakan, namun hakikat sujud adalah meletakkan kepala kepada orang yang disujudi. Begitu juga sujud kepada berhala, sujud kepada matahari, sujud kepada bintang, sujud kepada batu, maka semuanya dengan meletakkan kepala kepada sesuatu yang ada di hadapannya. Dan faktanya, ikhwan fillah, itu perkataan Imam Qayyim, faktanya memang ada orang yang sujud di depan syekhnya, kan gitu. Kita dapatkan hari ini. Dan Imam Ibnu Qayyim tadi tidak mungkin menyebutkan hal ini kecuali hal ini ada pada zamannya. Dia ulama yang hidup pada zaman ke-6 dan zaman ke-7 Hijriah yang tepatnya. Ya, tahun ke-700-an Hijriah. Kita sudah 14-an. Ya, sudah abad ke-14-an. Itu sudah ada pada zamannya. Tapi kita lanjutkan perkataan beliau. Dan di antara jenis syirik adalah rukuknya sebagian orang-orang yang memakai sorban kepada sebagian lainnya ketika berjumpa. Ini merupakan sujud secara bahasa, sebagaimana firman Allah kepada Bani Israel. Jadi Imam Ibnu Qayyim ini ingin mengatakan, orang yang ruku karena ada orang lain lewat di depannya, mungkin gurunya, itu juga dianggap sujud. Meskipun bentuk tubuhnya ruku, tetap dianggap sujud, karena ada ayat yang menyebutkan ruku dengan makna sujud. Kita lihat, ruku dengan makna sujud. Kita lihat begini. Firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 58, wadkhulul baba sujada, dan masuklah pintu gerbangnya sambil bersujud. Coba bayangkan, bayangin perkataan ini, dan masuklah pintu gerbangnya sambil bersujud. Apakah benar-benar sujud sebagaimana yang ada? Karena nggak mungkin memasuki pintu gerbang dengan menyeret dahi di mukanya, kan ya? Mungkin nggak seseorang dia ngelewatin gerbang dengan sujud sebagaimana sujud kita di sholat, kita seret muka kita, dahi kita, kan tidak. Maka maknanya di sini adalah ruku'. Maksudnya tata caranya adalah ruku', tapi disebut oleh Allah dengan kata sujud. Itu juga nggak boleh. Kemudian beliau, Imam Ibnu Qayyim, melanjutkan perkataannya, di antara jenis-jenis syirik adalah mencukur rambut demi syekh. Ini adalah ibadah untuk selain Allah. Tidak ada ibadah dengan mencukur rambut kecuali dalam manasik haji dan manasik umrah. Dan itu secara khusus Allah perintahkan. Hal ini karena akan menggundul, termasuk ibadah. Bukankah ketika seseorang melaksanakan ibadah haji dan umrah menggundul kepalanya, sehingga orang yang menggundul kepalanya demi syekhnya, maka dia telah memberikan suatu ibadah kepada syekhnya. Dan ini adalah kesyirikan. Kita menggundul kepalanya ketika haji dan umrah karena perintah Allah, jadi ibadah.
Kemudian kita lanjutkan perkataan Ibnu Qayyim, di antara jenis-jenis syirik adalah bertaubat kepada syekh. Ini merupakan kesyirikan yang besar, karena taubat tidak boleh diberikan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salat, puasa, haji, manasik, ya, ini merupakan khusus hak Allah Subhanahu wa taala. Wa min anwa'i an-nadhru li ghairillah. Dan di antara jenis-jenis syirik adalah nazar kepada selain Allah. Dan beliau banyak menyebutkan jenis-jenis syirik lainnya. Wa min anwa'ihi talabul hawaij minal mauta wal istighatha bihim wat tawajjuh ilaihim. Di antara jenis syirik juga adalah meminta kebutuhan kepada orang-orang yang sudah mati. Yang mati saja butuh pertolongan. Ini seseorang datang meminta kepada orang yang sudah mati dan meminta pertolongan kepada orang yang sudah mati, dan hati tertuju kepada mereka. Ini merupakan asal kesyirikan di alam semesta. Apa? Merupakan kesyirikan ya di alam semesta. Asal kesyirikan di alam semesta adalah bersandar kepada orang-orang yang dianggap saleh, kemudian minta tolong padahal sudah mati. Ya. Sesungguhnya mayat sudah terputus amalannya. Dia tidak bisa memberikan mudarat, keburukan, dan juga tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri, apalagi untuk membantu orang lain, apalagi untuk membantu orang-orang yang minta pertolongan kepadanya. Itu perkataan Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin. Setelah menyebutkan definisi syirik, lalu Imam Az-Zahabi menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa bahayanya syirik. Di antaranya yang menunjukkan bahwa dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dalam surah An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa atau segala dosa selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Tapi diampuni bagi siapa yang dikehendakinya. Membunuh, berzina kan dosa selain syirik, Allah akan ampuni, tapi dengan catatan bagi siapa yang Allah kehendaki. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Kedua ayat ini dalam surah An-Nisa ayat 48 dan surah Al-Maidah ayat 72 ini menunjukkan bahwa dosa syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang meninggal dalam kondisi belum bertaubat dari dosa syirik, maka Allah tidak ampuni. Ustaz, ana dulu pernah berbuat syirik, tapi ana sudah enggak mau lagi melakukannya, ana taubat. Apakah ana tidak diampuni oleh Allah? Diampuni karena Anda sudah taubat sebelum meninggal. Ya, sebelum meninggal. Kemudian mungkin sebagian orang bertanya-tanya, mengapa dosa syirik itu tidak diampuni? Mengapa dosa syirik mendapatkan ancaman yang begitu keras, mendapatkan ancaman yang begitu besar? Jawabannya, karena dosa syirik berbeda dengan dosa-dosa lainnya. Dosa syirik itu berkaitan dengan hak Allah. Adapun dosa selainnya itu berkaitan dengan haknya manusia, hak makhluk. Allah menciptakan manusia untuk menyembah Allah. Allah memberikan kepada manusia segala sarana kehidupan, rezeki dan yang lainnya.
lantas dia malah menyembah kepada selain Allah yang juga makhluk seperti dia, yang padahal makhluk ini tidak ikut serta menciptakannya sama sekali. Bahkan makhluk itu malah juga diciptakan seperti dirinya, tidak ikut memberi rezeki kepadanya sama sekali, tidak ikut menciptakan alam semesta, tidak ikut menciptakan langit dan bumi sama sekali. Loh, malah disembah. Oleh karenanya dosa syirik besar ancamannya. Dan sedangkan selain syirik masih ada kemungkinan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan dosa syirik di mana ada pelanggaran terhadap hak istimewa Allah. Itu pelanggarannya di situ. Tidak boleh ada selain Allah Subhanahu wa taala yang disembah karena istimewa Allah. Ini keistimewaan Allah disembah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Lalu bagaimana mungkin atau bagaimana bisa kemudian kita malah menyembah selain Allah? Dan tentunya ini adalah dosa yang tidak akan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah mensifati syirik itu dengan kezaliman yang besar. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Ustadzuna, penulis kitab ini, Ustadz Firanda, sering menulis dalam bukunya ketika berbicara tentang hal ini, memberikan contoh logika atau sebuah logika dalam masalah ini. Beliau mengatakan, jika ada dua orang tua yang memiliki seorang anak, di mana sang ibu sudah bersusah payah merawatnya sejak di dalam kandungan, dan sang ayah sudah bekerja keras membanting tulang agar sang anak mendapatkan pendidikan yang tinggi. Begitu sang anak dewasa, anaknya sukses, ternyata dia malah berbakti kepada orang lain. Bukankah dia berbakti kepada orang lain dan bukan kepada kedua orang tuanya? Dan tentunya hal ini akan membuat marah kedua orang tuanya dan akan membuat sakit hati kedua orang tuanya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada hambanya berbagai macam kenikmatan. Jika hamba tersebut kemudian malah menyembah kepada selain Allah, maka tentunya hal ini merupakan perkara yang sangat besar. Bahkan terkadang hamba tersebut menyembah sesuatu yang lebih hina. Kalaulah tadi seorang anak, mungkin dia berbakti kepada orang yang lebih dewasa lagi, orang tua orang lain. Tapi ini anehnya, seorang hamba menyembah sesuatu yang lebih hina daripada dirinya, sebagaimana kita sebutkan tadi, seperti hewan, sapi, benda-benda mati yang tidak bisa berbicara sama sekali, bahkan tidak berakal, itu dijadikan sebagai sesembahan. Bagaimana mungkin Allah tidak murka ketika dirinya disamakan dengan sesuatu yang rendah, lagi hina di dalam penyembahan? Maka mentauhidkan Allah adalah keadilan yang paling adil. Mentauhidkan Allah adalah keadilan yang paling adil. Kenapa? Karena adil itu kan maknanya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Dan seseorang yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia telah melakukan yang seharusnya memang dilakukan oleh seorang hamba, karena Allah yang menciptakannya. Maka Allah lah yang berhak untuk disembah, berarti dia telah melakukan keadilan yang paling adil. Adapun seseorang yang malah selain menyembah Allah juga menyembah selain Allah,
maka dia telah melakukan kezaliman yang paling zalim. Karena zalim apa maknanya? Yaitu meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, itu zalim. Bagaimana bisa dia meletakkan ibadahnya kepada makhluk yang tidak ikut menciptakannya sama sekali? Berarti dia telah berbuat zalim dengan kezaliman yang paling zalim. Kemudian, ikhwan fillah azanillahu iyyakum. Masuk Isya? Dan 3 menit lagi. Baik, ana akhiri sebelum salat Isya dengan perkataan Imam Ibnu Qayyim. Beliau ungkapkan ini dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Sesungguhnya Allah telah mengutus para rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya, dan menciptakan langit dan bumi agar Allah diketahui sifat-sifatnya yang maha tinggi, diibadahi dan ditauhidkan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Adz-Dzariyat, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah juga berfirman, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan menciptakan pula bumi seperti itu. Perintahnya berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Maka Allah mengabarkan bahwa tujuan dari penciptaan dan perintah adalah agar diketahui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Hanya Dia yang diibadahi semata dan tidak disekutukan sama sekali. Serta orang-orang bisa menegakkan keadilan. Itulah keadilan yang dengannya maka tegaklah langit dan bumi. Artinya, langit dan bumi itu ditegakkan tujuannya adalah kita menyembah Allah. Sebagaimana Allah berfirman, sungguh kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca, yaitu keadilan, agar manusia dapat berlaku adil. Maka Allah mengabarkan bahwa Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya agar manusia dapat berlaku adil. Dan di antara keadilan yang paling tinggi, yang paling agung adalah tauhid. Tauhid adalah puncak keadilan dan penegak keadilan. Sementara syirik adalah kezaliman yang besar, maka syirik adalah kezaliman yang terzalim, dan tauhid adalah keadilan yang teradil. Maka perkara mana saja yang paling bertentangan dengan tujuan ini? Apa tujuannya? Hanya Allah yang diibadahi dan Allah ditauhidkan, maka dia merupakan dosa besar yang terbesar. Jadi setiap perkara apapun yang bertentangan dengan tauhid, maka dia jadi dosa yang paling besar. Sebaliknya, perkara mana saja yang paling sesuai, sejalan dengan tujuan ini, yaitu mentauhidkan Allah, maka dia adalah perkara yang paling wajib dan ketaatan yang paling diharuskan. Begitu besarnya, pentingnya tauhid. Dan insyaallah nanti setelah salat Isya kita lanjutkan untuk mengambil hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi untuk melengkapi pembahasan tentang dosa besar. Yang pertama ini itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita cukupkan terlebih dahulu untuk salat Isya. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Setelah menyebutkan dalil dari Al-Qur'an, Imam Az-Zahabi mengatakan, "Faman asyraka billahi thumma mata musyrikan fahuwa min ashabin nari qat'an. Kama anna man amana billahi wa mata mu'minan fahuwa min ashabil jannati wa in 'udziba." Barang siapa yang menyekutukan Allah kemudian meninggal dalam kondisi musyrik, maka dia pasti menjadi termasuk penghuni neraka jahanam. Sebagaimana orang yang beriman dan meninggal dalam kondisi sebagai mukmin, maka termasuk penghuni surga meskipun terkadang harus diadab terlebih dahulu. Jadi ini adalah kesimpulan dari ayat-ayat yang sebelumnya yang kita bahaskan tadi. Konsekuensi dari dosa syirik, maksudnya syirik besar, tidak diampuni. Itu konsekuensinya. Maka jika seseorang mati dalam kondisi demikian, bisa dipastikan dia masuk neraka dan kekal di dalamnya. Sebaliknya, siapa saja yang wafat dalam kondisi beriman, tidak berbuat syirik besar, maka dipastikan dia akan masuk ke dalam surga. Baik apakah langsung masuk surga tanpa diadab terlebih dahulu, ataukah diadab terlebih dahulu baru kemudian masuk ke dalam surga, semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya dahsyatnya, bahayanya dosa syirik besar. Kalau masih dosa kecil, masih dosa besar yang lain masih bisa diampuni. Sebagaimana di antara sabda Nabi, orang yang pertama, orang yang terakhir kali masuk ke dalam surga, diceritakan bahwasanya orang yang terakhir kali masuk ke dalam surga, Allah perintahkan, masuklah engkau ke dalam surga. Ketika masuk, dia lihat sudah penuh. Di matanya memandang bahwa surga sudah penuh. Kemudian dia balik kepada Allah, "Ya Allah, surganya sudah penuh." Kemudian Allah katakan kembali, "Masuk ke dalam surga. Sesungguhnya engkau akan mendapatkan apa yang didapati oleh raja dunia, bahkan 10 kali lipatnya." Itu orang yang terakhir loh. Itu orang yang paling rendah loh. Orang yang paling rendah ya masuk ke dalam di dalam surga. Kan kita derajatan surga punya derajat gitu kan. Yang paling rendah itu. Dalam riwayat yang lain, orang yang paling rendah di dalam surga, dia mendapatkan atau memiliki 1000 pembantu. Yang setiap pembantu punya tugas sendiri, enggak bertabrakan. Tidak bertabrakan. Maka keinginan untuk masuk ke dalam surga, yang pertama kali yang harus kita waspadai adalah syirik besar, karena kita tidak akan mendapatkan surga dengan adanya dosa itu. Kemudian Nabi SAW setelah menyebutkan dalil-dalil Al-Quran, dan biasa ini menjadi metodenya Imam Az-Zahabi, ya, setelah menyebutkan dalil-dalil Al-Quran, maka beliau menyebutkan dalil-dalil dari sunnah Nabi SAW. Di antaranya beliau mengatakan, "Ala unabbiukum bi akbaril kabairi al-isyraku billah." Maukah kalian aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar? Kemudian beliau menyebutkan menyekutukan Allah. Ini adalah nas, teks dalil yang menunjukkan bahwa syirik adalah dosa besar yang terbesar. Untuk memandang besar tidaknya suatu dosa, kita harus memandangnya dengan kacamata syariat, bukan hanya sekadar perasaan.
Kenyataannya, coba perhatikan, masih banyak kaum muslimin begitu gerah, marah kalau terjadi kemaksiatan seperti membunuh, mencuri, atau berzina, akan tetapi tidak merasa gerah, tidak merasa marah, biasa-biasa saja ketika tauhid dicoreng dengan kesyirikan. Dan kenyataannya memang demikian yang ada. Lihatlah betapa banyak para dai-dai liberalis, pluralis yang menyatakan bahwa agama Islam, agama tauhid, ya, agama Islam, agama tauhid, agama Islam dan agama syirik, yaitu Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, itu kan agama syirik. Kata mereka apa? Sama. Mereka menyamakan tauhid dengan syirik. Mereka katakan sama, akan tetapi masih terlalu banyak kaum muslimin yang biasa-biasa saja ngedengerin ajakan kayak gitu, tetap tidak gerah dengan pernyataan-pernyataan dai-dai itu. Ini menunjukkan masih banyak kaum muslimin yang kurang ilmu tentang hakikat tauhid, mau kurang ilmunya tentang hakikat syirik. Jadi kita koreksi diri kita, ya. Kalau ada orang begal, marah bener gitu. Giliran ada orang berbuat syirik, kalau kita perasaan kita biasa-biasa aja, waduh ini perlu nambah lama duduk di majelis tauhid, perlu lama duduk di majelis akidah. Kemudian Imam Az-Zahabi menyebutkan hadis berikutnya dengan menunjukkan akan besarnya dosa syirik, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Nabi menyebutkan diantaranya dosa syirik. Bahkan dosa pertama yang beliau Imam Az-Zahabi letakkan, ya, di sini adalah sebagaimana Nabi letakkan 7 perkara yang membinasakan. Nabi meletakkan pertama kali yaitu syirik. Ini menunjukkan bahwa syirik adalah dosa yang paling terbesar. Lalu yang terakhir, Imam Az-Zahabi kemudian membawakan dalil yang terakhir, dalil sebagai dalil terakhir yang beliau sebutkan, sebagaimana kita bacakan di awal kajian tadi, perkataan beliau yang dalil ini menunjukkan besarnya dosa syirik. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, yaitu murtad, maka bunuhlah dia. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Hadis ini, ya ikhwan wa akhwati fillah, ini menunjukkan bahwa orang yang ini menunjukkan bahwa orang yang murtad, yaitu orang yang meninggalkan agama tauhid menuju kepada agama syirik, maka hukum di dunianya apa? Dibunuh. Ini menunjukkan bahwa syirik merupakan dosa yang sangat besar. Sampai-sampai hukum duniawinya dibunuh. Ditambah lagi hukum ukhrawinya di akhirat kekal di neraka. Hadis ini, teman-teman semua, hadis ini diingkari keras oleh orang-orang liberal. Padahal hadis ini sahih, tapi diingkari dengan pengingkaran yang keras. Hadis ini sahih, dan di dalam syariat Islam orang yang murtad hukumnya adalah dibunuh berdasarkan kesepakatan para ulama. Tapi diingkari oleh mereka. Kenapa? Karena konten hadis ini benar-benar menghancurkan keyakinan mereka dari akarnya.
Keyakinan mereka akarnya orang liberal apa? Kita tahu para dai liberal dan pluralisme meyakini bahwa semua agama itu benar. Ini akarnya. Maka mereka nggak mau pakai hadis ini, gitu ya. Sehingga kata mereka, masuk agama manapun akan mengantarkan kepada surga dengan syarat akhlaknya akhlak mulia. Nah, sedangkan ini berarti selain Islam yang mengganti agamanya dari Islam menuju kepada agama yang lain yang pada mereka katakan sama, Nabi katakan bunuh. Berarti nggak disepakati oleh Nabi, kan gitu kan? Dan keyakinan fundamental mereka adalah seseorang diberikan kebebasan. Dan kebebasan yang asasi dan primer adalah kebebasan dalam beribadah. Mereka agama itu sama kata mereka. Makanya mau masuk agama manapun bolak-balik tukar-tukar pun tetap sama. Surga juga dapatnya. Maka hadis yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi sebagai dalil terakhir ini menghancurkan keyakinan mereka dari akarnya. Karena mereka keyakinan mereka akarnya menyamakan seluruh agama. Keyakinan mereka hancur dengan hadis ini. Karenanya wajar kalau mereka bersikeras menolak hadis ini, padahal hadisnya adalah sahih. Jadi ini pembahasan kita pada malam hari ini, ikhwan wa akhwat fillah, yaitu dosa besar yang pertama yang disebutkan dalam kitab Al-Kabair, sebagaimana kita singgung di awal bahwasannya metode Imam Az-Zahabi di dalam meletakkan hadis-hadis besar, beliau menyebutkan beliau menyebutkan dosa yang paling besar. Itu kan kita juga pernah di awal pertemuan yang lalu, di pertemuan pertama kita sebutkan bahwasanya metode para ulama di dalam menulis dosa-dosa besar itu ada 3, ya, diantaranya adalah dilihat dari sisi siapa yang dilihat dari sisi siapa yang dinodai, itu pertama Allah. Maka dosa kepada Allah apa saja, gitu. Kemudian yang kedua orang tua, dosa kepada orang tua apa saja. Kemudian ada juga ulama yang menggunakan metode dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh, tapi disebutkannya yang paling inti, hati dulu. Dosa yang dilakukan oleh hati apa saja. Kemudian apa lagi? Kemudian dilakukan oleh dilakukan oleh mata apa saja, itu sampai kepada seluruhnya. Dan yang ketiga adalah metode yang dipakai oleh Imam Az-Zahabi dan ulama-ulama yang sejalan dengannya, yaitu dengan meletakkan dosa yang paling besar terlebih dahulu, yang paling besar ancamannya dan keburukannya, kemudian baru setelahnya sampai kepada yang terakhir. Dan insyaallah di pertemuan yang akan datang Imam Az-Zahabi menyebutkan dosa yang kedua setelah syirik adalah membunuh jiwa yang tak berdosa. Itu yang akan kita bahaskan di pertemuan yang akan datang, di bulan yang akan datang. Semoga Allah mudahkan kita untuk membahasnya. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.